Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah basis data dengan judul Perancangan Sistem Basis Data Poliklinik. Dalam proyek ini, kami merancang RID, membuat struktur tabel, mengisi data, serta menjalankan berbagai query seperti AND atau OR, group by, order by, view, dan join. Tujuan kami adalah membangun sebuah database yang dapat menggambarkan alur proses di poliklinik, mulai dari pemeriksaan hingga pembayaran secara struktur dan mudah dianalisis. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai presentasinya. Oke, sebelum memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri. Oke, yang pertama dari saya, Mbak. Nama saya Banyak Wardana dengan NIM 2510 5010 79. Selanjutnya ada saya, Fabian Faranergia dengan NIM 2510 5010 86. Saya Muhammad Harsha Jepanit Mubarok dengan NIM 2510 50 11 05. Saya Muhammad Rena 10 50 10 89. Oke, dan saya Muhammad Tahta Davansyah dengan NIM 25 10 50 11 03. Boleh di next. Oke, untuk tujuan project kami yaitu pertama ada merancang database untuk sistem layanan poliklinik. Kedua, membuat EIRD berdasarkan objek dan event. Ketiga, mengimplementasikan database menggunakan MySQL. Dan keempat, menguji query and atau OR, group by, order by, join, dan view. Di sini yang pertama ada ERD. ERD adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram, yaitu sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur logis suatu database dalam menggambarkan hubungan antar entitas atau objek data. Diagram ini menjadi alat penting dalam perancangan sistem informasi untuk memvisualisasikan data, atributnya, dan bagaimana data tersebut saling terhubung sebelum diimplementasikan ke dalam database sungguhan. Boleh di next? Nah, di sini ada peta ERD-nya ya. Mulai dari entitas sama isi-isinya seperti pemeriksaannya ada room, ID pasien, ID dokter, ID perawat sama tanggal, terus dokter ada ID sama nama, begitu pula dengan pasien, perawat, dan petugas. Nah, di sini ada juga pembayaran yang isinya ada loket, ID pasien, ID obat, dan ID petugas. Sama yang terakhir ada sama obat yang isinya ID sama nama. Sama seperti perawat, dokter, dan petugas. Oke, boleh next. Oke, jadi untuk struktur tabelnya kira-kira seperti ini. Yang pertama ada tabel dokter yang isinya ada kolom ID yang bertipe varchar sebagai primary key, lalu kolom nama bertipe data char, terus tabel berikutnya ada tabel obat yang isinya ada kolom ID bertipe data varchar sebagai primary key, lalu ada kolom nama bertipe data char. Nah, terus ada tabel pasien yang isinya ada kolom ID bertipe data varchar sebagai primary key, lalu ada kolom nama bertipe data char. Lalu ada tabel perawat, isinya ada kolom ID bertipe data varchar sebagai primary key, kolom nama bertipe data char. Terus ada tabel petugas, isinya juga sama, kolom ID bertipe data varchar sebagai primary key, lalu kolom nama bertipe data char. Terus ada tabel pemeriksaan, isinya itu ada kolom room, ruangan bertipe data char. Terus ada kolom ID pasien bertipe data varchar. Ini merupakan foreign key ke ID ke kolom ID dari tabel pasien. Terus ada kolom ID dokter bertipe data varchar. Ini juga foreign key ke kolom ID dari tabel dokter. Terus ada kolom ID perawat bertipe data varchar. Ini juga foreign key ke kolom ID dari tabel perawat. Terus ada kolom tanggal bertipe data date. Terus ada tabel pembayaran, isinya ada kolom loket, tipe datanya integer. Terus ada kolom ID pasien bertipe data varchar, ini juga foreign key. Terus ada kolom ID obat bertipe data varchar, ini foreign key juga ke kolom ID dari tabel obat. Terus ada kolom ID petugas bertipe data varchar, ini juga foreign key ke kolom ID dari tabel petugas. Boleh di next. Untuk data sampel kurang lebih seperti ini. Kami mengisi full record untuk tiap kolom pada masing-masing tabel. Boleh di next. Ini juga sama. Boleh di next lagi. Oke, untuk operator AND dan OR.
dan OR adalah operator logika dalam SQL yang digunakan di clause-aware untuk menggabungkan atau menyaring beberapa kondisi. Untuk AND itu memerlukan semua kondisi benar untuk mengembalikan baris, sementara OR memerlukan setidaknya satu kondisi benar agar baris disertakan dalam hasil query. Memungkinkan pemfilteran data yang lebih fleksibel dan kompleks. Boleh di next. Oke, untuk apa namanya? Untuk demonya kurang lebih seperti ini. Select loket, terus kolom nama dari tabel pasien, kolom nama dari tabel dokter, kolom nama dari tabel perawat, kolom nama dari tabel petugas, sama kolom tanggal dari tabel pemeriksaan. Dari tabel pemeriksaan, join pembayaran di pemeriksaan di kolom ID pasien dengan pembayaran ID pasien. Join ini bla 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 bla. Nah, di dua baris terakhir ini adalah kondisinya. Kondisi dengan menggunakan operator AND dan OR, di mana data akan menampilkan query akan menampilkan data yang berada di loket kedua atau loket ketiga, dan yang bulan pada tabel tanggal adalah 2. Atau hasilnya outputnya kurang lebih seperti ini. Kembali di next, group by dan order by. Group by di SQL digunakan untuk mengelompokkan baris dengan nilai yang sama dalam satu atau lebih kolom agar bisa diringkas dengan fungsi-fungsi agregat seperti count, sum, dan average. Sedangkan order by berfungsi untuk mengurutkan hasil query berdasarkan satu atau lebih kolom secara ascending atau descending, di mana group by mengatur data menjadi kelompok dan order by mengatur urutan tampilan kelompok atau baris hasil akhirnya. Boleh di next. Untuk demonya kira-kira seperti ini. Yang query pertama itu ada demonstrasi query menggunakan order by. Ini hasilnya itu adalah outputnya itu adalah menampilkan seluruh data dari tabel pemeriksaan yang diurutkan berdasarkan kolom tanggal secara menurun dari tanggal yang paling baru. Terus di query kedua ini ada demonstrasi query group by menggunakan group by. Ini menampilkan jumlah total pemeriksaan dari tiap-tiap bulan. Boleh di next. Oke, untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, di sini ada inner join, di mana inner join itu adalah perintah SQL yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom yang saling berhubungan. Inner join hanya menampilkan data yang cocok di kedua tabel. Jika dia tidak cocok, datanya tidak akan muncul. Jadi inner join menampilkan irisan data yang benar-benar berhubungan antara dua tabel. Boleh di next. Nah, di sini pada contoh di slide ada tabel yang digunakan adalah pasien, dokter, perawat, pemeriksaan, obat, pembayaran, dan petugas. Di mana inner join menghubungkan tabel-tabel tersebut melalui forensik. Hasil akhirnya menampilkan data lengkap ID nama pasien, nama dokter dan perawat, ruangan pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, nama obat, nama petugas, loket pembayaran. Karena memakai inner join, maka hanya data yang memiliki tabel yang ditampilkan. Jika yang nggak ada yang data yang cocok, maka baris tersebut tidak di hasil akhirnya. Boleh di next. Nah, kemudian ada outer join. Atau outer join adalah join yang menampilkan semua data di satu tabel meskipun tidak memiliki kecocokan. Listnya left atau semua dari tabel kiri, dan right dari semua dari tabel kanan, dan full semua dari kedua tabel. Boleh di next. Nah, pada contoh di slide digunakan beberapa jenis outer join, yaitu ada left join, mengambil semua data dari tabel di sebelah kiri join meskipun tidak ada di tabel kanan. Dan yang kedua ada right join, mengambil semua data dari tabel di sebelah kanan join, bahkan jika tidak ada kecocokan di tabel kiri. Gabungan left join dan right join dapat menunjukkan data termasuk yang tidak dapat terhubung di salah satu tabel. Pada query di slide terlihat data pasien muncul meskipun sebagian data dari pemeriksaan obat atau pembayaran tidak memiliki kecocokan. Kolom yang tidak memiliki pasangan isi 0 atau join ini membantu melihat data yang kosong, hilang, atau belum terhubung antar tabel. Dengan outer join,
kita bisa mengetahui nih pasien yang belum diperiksa, pemeriksaan yang belum diberi obat, pembayaran yang belum diproses, dan data yang tidak memiliki relasi yang lebih lengkap. Oke, mungkin di slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, full join. Nah, full join adalah jenis join yang menggabungkan semua data dari kedua tabel, baik yang memiliki kecocokan maupun yang tidak. Jika ada data yang tidak memiliki pasangan, nilai akan diisi nol pada sisi yang tidak cocok. Nah, dalam kali ini kita akan memanggil data pasien, data nama pasien dari data pasien, nama perawat, nama dokter, room, obat, nama nama petugas, loket dari tiap-tiap tabel masing-masing. Nah, lalu kita menggunakan inner join untuk menggabungkan tabel pembayaran dengan tabel pemeriksaan, lalu right join untuk tabel pasien ke pemeriksaan, left join untuk tabel perawat ke pemeriksaan, right join untuk tabel dokter ke tabel pemeriksaan, left join untuk tabel obat dan untuk ke tabel pembayaran, right join tugas dari tabel petugas untuk ke tabel pembayaran. Nah, dikarenakan full join ini tidak ada di SMPP, MySQL, maka kita akan menggunakan union, yang dimana hasilnya sama dengan full join. Kita akan memanggil yang sama, tabel kolom yang sama sesuai yang di atas, lalu kita hanya memutar-balikan left dan right-nya, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk view, SQL View adalah tabel virtual yang menyimpan pernyataan select. Bukan data fisik, view digunakan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi query, dan menghemat penyimpanan data. Di dalamnya bersifat dinamis, mengikuti perubahan tabel sumber, serta umumnya hanya dapat dibaca. Perubahan nama, pemilik, atau penyegaran view dapat dilakukan dengan perintah alter view. Boleh selanjutnya? Oke. Dalam proyek ini, kami membuat 3 view untuk mempermudah proses analisis data VPP, digunakan untuk menggabungkan data pemeriksaan dan pembayaran berdasarkan ID pasien hingga informasi dari kedua proses tersebut dapat ditampilkan dalam satu tampilan. Untuk view tanggal dibuat untuk menampilkan data pemeriksaan yang telah diurutkan berdasarkan tanggal sehingga alur pemeriksaan dapat dibaca secara kronologis. Juga untuk yang ketiga, yaitu ada view TRX berfungsi sebagai rekap jumlah pemeriksaan per bulan dengan menggunakan fungsi month, group by, dan count. Sehingga dapat terlihat total pemeriksaan pada setiap periode bulan. Oke, dalam ketiga view ini membantu menyediakan query yang kompleks dan memungkinkan pengguna mengakses data penting yang hanya dengan satu perintah select. Boleh selanjutnya? Oke, kesimpulannya, sistem basis data poliklinik berhasil dirancang mulai dari pembuatan EDD hingga implementasi tabel pada MySQL. Seluruh entitas, relasi, serta proses pemeriksaan dan pembayaran telah dimodelkan dengan baik. Berbagai query seperti AND atau OR, group by, order by, view, serta join telah diterapkan dan berfungsi sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, database yang dibangun telah mendukung alur kerja poliklinik secara struktur dan efektif. Oke. Demikian penjelasan mengenai hasil proyek UAS basis data yang telah kami kerjakan, mulai perencanaan RED, pembuatan tabel, pengisian data, serta penerapan berbagai query seperti view dan join. Sistem database klinik berhasil menggambarkan alur kerja mulai dari pemeriksaan pasien hingga proses pembayaran secara lebih terintegrasi. Mungkin itu saja, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.